Jadi pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih Pak, dan di sini ada beberapa rekan-rekan kita juga Pak dari BUMD sektor migas di Jawa Barat, kemudian juga beberapa mitra kami yang swasta bergerak di bidang energi juga. Kami juga mengundang beberapa BUMD di luar Jawa Barat, dan mungkin kalaupun belum hadir saat ini, mereka akan join sebentar lagi bersama kita. Kemudian kami juga mengucapkan Pak, selamat ulang tahun kepada PGN Pak. Sudah berulang tahun hari ini, semoga semakin berjaya dan semakin baik dalam mengoptimalkan penggunaan gas di seluruh Indonesia dan bahkan mendunia. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, tanpa membuang waktu kita, jadi hari ini tema kita adalah sinergi antara BUMN dan BUMD dalam percepatan bisnis di daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketahanan energi di Indonesia, ujung tombaknya ditentukan oleh BUMN dan BUMD. Dan pemerintah sendiri telah mengesahkan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah. Dan selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sinergi dari kedua entitas tersebut. Namun sebelum masuk ke situ, saya persilakan terlebih dahulu kepada Pak Archandra. Pak Archandra, jadi kita sudah tahu bersama kondisi saat ini di mana pandemi COVID telah berpengaruh besar dalam bisnis energi, terutama di migas, Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan pandangan sedikit, Pak, bagaimana pengaruhnya terhadap gas bumi kalau harga minyak kita juga sudah tahu turun. Nah, sekarang bagaimana dengan gas bumi, Pak? Dipersilakan kepada Pak Archandra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, hari ini kita bisa ngobrol walaupun di lewat layar ya, tapi insya Allah tidak mengurangi keseriusan kita dalam berdiskusi. Kita mulai dulu dengan menyapa semuanya. Mungkin saya nggak bisa melihat satu persatu, tapi insya Allah nanti kalau mau bertanya silahkan lewat moderator. Pertanyaan besar antara topik yang sudah disampaikan ya. Menyangkut harga gas dan harga minyak. Nah, pertanyaannya ini juga saya tulis di Instagram dan Facebook. Ada hubungan nggak harga gas dengan harga minyak? Ya, jawabannya iya dan tidak. Ya, kenapa ada iya dan tidak? Harga gas ada yang bergantung dengan harga minyak. Jadi kita lihat dulu struktur bagaimana membentuk sebuah harga gas. Kalau harga minyak dibentuk lewat misalnya market yang diindeks misalnya lewat WTI, ya, West Texas Intermediate, atau lewat Brent, itu adalah jenis minyak yang ada di North Sea, maka itulah indeks harga minyak dunia. Ya. Beda dengan minyak, kalau gas, bagaimana menentukan harga gas? Ya. Harga gas yang pertama ditentukan oleh kontrak jangka panjang. Nah, biasanya kontrak jangka panjang ini ada yang flat. Misalnya $5 per MMBTU selama 5 tahun. Kemudian dilakukan price review setelah 5 tahun. Ya, ini flat. Ada juga harga kontrak itu yang berdasarkan misalnya $3 ditambah eskalasi berapa. Tergantung kontrak. Ya. Nah, kalau yang berdasarkan kontrak fixed price, maka dia tidak bergantung kepada harga minyak. Mau harga minyak $10, mau $60, kalau kontraknya tidak mengatakan bahwa link dengan harga minyak, maka harga gas tersebut konstan. Atau kontrak yang jenis kedua berdasarkan
harga konstan $3 plus eskalasi 5% dalam setahun atau 3% dalam setahun. Dan itu pun tidak bergantung kepada harga minyak. Jadi untuk saat sekarang beruntunglah, ya. Dari sisi mana beruntung? Dari sisi penjual misalnya berkontrak harga gas tapi tidak link dengan harga minyak. Mereka untung sekarang. Karena bisa jadi harganya itu udah $5 atau $6. Ya. Jenis kontrak yang ketiga adalah yang link dengan harga minyak. Misalnya harga minyak kalau Indonesia itu berdasarkan Indonesian crude price. Nah, harganya kalau harganya $60 misalnya di link dengan $11 kali ICP. Berarti sewaktu dia $60, maka harga gasnya adalah 6,6. Nah, pada saat harga tinggi $60-70, maka yang berkontrak fixed price $6 misalnya mereka untung. Ya, si penjualnya rugi. Ya. Jadi kebalikan dengan yang harga konstan tadi, kalau harga mengikuti harga minyak, dia bisa turun, bisa naik. Saat sekarang, penjual itu merasa rugi. Kenapa? Harga minyak misalnya $30, 11% dari $30 itu cuma $3,3 per MMBTU. Sementara yang berkontrak $6 fix, ya, si penjual merasa untung, yang $6, sekarang si penjual merasa rugi yang berkontrak dengan link dengan harga oil. Ya. Jenis selanjutnya adalah kalau harga gas tersebut setelah berbentuk LNG. Ya, kalau berbentuk LNG, maka bisa jadi harganya mengikuti seperti oil, spot price. Ada nggak spot price? Ada. Ini kargo-kargo yang tidak terjual kemudian dilelang. Siapa penawar tertinggi, maka dia mendapatkan LNG dengan 1 kargo atau 2 kargo, tergantung berapa dealnya. Ya. Berapa banyak yang seperti ini? Tergantung mau jual kemana. Ya. Apakah marketnya untuk LNG? LNG-nya di mana? Dalam negeri atau luar negeri? Nah, ini volumenya. Kalau untuk Indonesia, kita produksikan sekitar 7.000 mmCFD per tahun, per day. 65% digunakan untuk dalam negeri, 35% yang kita ekspor. Yang ekspor ini ada sebagian yang berbentuk pipa, gas pipa, sebagian besar lagi adalah LNG. Kita ekspor LNG ke Jepang, Korea, Cina. Ya. Terus apalagi jenis kontrak gas? Juga ada kontrak gas ini yang mengikuti harga produknya. Misalnya, gas dijadikan amonia, amonia kan itu untuk pupuk. Nah, harga gas itu tergantung dari harga pupuknya. Kalau harga pupuk tinggi, maka harga gasnya tinggi. Harga pupuknya rendah, maka harga gasnya juga rendah. Ya, misalnya lagi gas dihubungkan dengan metanol. Ya, jadi kalau harga metanol tinggi, maka dia tinggi. Kemudian kalau harga metanol rendah, jadi ikut rendah. Jadi diindeks dengan harga produknya. Ini juga tidak bergantung pada harga minyaknya. Ya, jadi dari sekian banyak jenis kontrak, ya, semuanya ada plus minusnya. Tidak ada satu kontrak pun yang superior terhadap kontrak yang lain. Ya. Nah, sebagai penjual atau sebagai pembeli, yang bisa kita lakukan adalah setiap jenis kontrak, setelah kita berkontrak, maka lakukanlah risk analysis, risk register. Kalau harga nanti turun, apa akibatnya dengan kontrak kita? Kemudian kalau harga tinggi nanti apa akibatnya dengan kontrak kita? Nah, semuanya ternyata bermuara nanti pada bagaimana kita menghandle sebuah kontrak yang dihubungkan nanti dengan resiko yang muncul apabila harga gas tersebut ya berkaitan dengan oil atau harga gas tersebut berkaitan dengan produk yang akan dihasilkan atau harga gas tersebut flat sepanjang tahun. Nah, semuanya punya plus and minus. Kalau ditanya, Pak, mana yang terbaik? Nggak ada yang terbaik.
tergantung bisnis kita. Ya. Iya. Kalau kita mau berbisnis metanol, ya bagus juga kalau harga metanol tinggi, kita mendapatkan spread tinggi, kemudian dibagi dengan bahan dasar kita, gasnya, agar mereka juga bisa menikmati harga tinggi. Ya. Tapi kalau harga metanolnya rendah, mereka juga harus terima harga rendah. Nah, bagaimana dari sisi hulunya? Apa yang diinginkan dari sisi hulu? Ya. Kalau hulu, kalau bisa itu semuanya ada kepastian. Misalnya fixed price selama umurnya sumur. Kenapa? Kalau punya fixed price, di awal suatu plan of development, mereka sudah bisa mengukur apakah proyek ini feasible atau viable apa tidak. Namun demikian, kalau harganya mengikuti harga oil, nah artinya apa? Ada kemungkinan suatu saat harganya rendah, kemudian revenue-nya juga berkurang. Tapi ada upside-nya, kalau harga tinggi dia mendapatkan landfall profit juga, karena dinikmati dengan adanya harga gas yang link ke harga minyak. Nah, untuk itu kita dalam hal ini, dalam berbisnis oil and gas, semuanya itu bermuara pada risiko. Ya. Tidak ada di bisnis oil and gas yang saya tahu yang minim risiko, nggak ada. Bahkan untuk mencari minyak dan gas pun risikonya juga cukup tinggi. Bahkan pada saat menjualnya pun kita masih punya risiko dari sisi kontraknya. Ya. Nah, untuk itu kalau semakin tinggi risiko, maka cost of money-nya kadang-kadang juga makin tinggi. Semakin rendah risiko, cost of money-nya semakin rendah, tetapi biasanya profit-nya juga kecil. Ya. No pain, no gain, kan gitu ya. Iya. Persis itu di bisnis oil and gas juga sama. Ya. Kalau mau gain yang tinggi, ya harus cari yang berisiko tinggi juga. Ya. Tapi kalau risikonya rendah, ya biasanya gainnya juga kecil. Itu hukum alam. Ya. Untuk itu saya cukupkan di situ dulu pembukaannya. Nanti silakan kalau ada yang bertanya. Siap. Terima kasih Pak Archandra. Jadi sungguh pembuka yang sangat baik Pak, karena dari sini kita sudah mengetahui bahwa bisnis gas ini memang sifatnya sangat custom ya. Jadi ada yang sifatnya fixed price dan ada yang sifatnya memang dari awal kontrak itu sudah clear dengan eskalasi harga tertentu. Pak, sebelum nanti masuk ke pertanyaan, ada pertanyaan lagi Pak dari saya. Tadi kan tentang harga gas ya Pak. Nah sekarang dikaitkan dengan Indonesia nih Pak. Bagaimana dampak dari penurunan demand gas oil and gas ini Pak terhadap bisnis di gas bumi sendiri Pak? Terutama mungkin Bapak bisa share di PGM Pak. Oke. Kalau kita membahas gas saja ya, kamu pertanyaannya gas. Ya. Ada nggak penurunan demand setelah terjadi COVID-19? Ada. Biasanya pertumbuhan industri gas di Indonesia itu sekitar kurang dari 2% setahun. Kecil kok pertumbuhannya. Paling 1,5% setahun tumbuhnya. Ya. Jadi kalau melihat pertumbuhan 1,5%, ya, artinya apa? Pengguna gas di Indonesia itu ternyata nggak banyak. Kita mau menjadikan gas ini sebagai penggerak ekonomi. Ya. Gas tidak lagi sebagai komoditi, tapi sebagai penggerak ekonomi. Ya. Di mana setiap memperpanjang rantai produk dari gas, itu semakin bagus buat nilai tambahnya. Misalnya, kalau kita hanya menjadikan gas untuk LNG, maka yang kita dapatkan adalah jual LNG, berapa harga LNG, segitu yang kita dapatkan nilai tambah. Tapi kalau gas kita jadikan amonia jadikan pupuk, ya, itu rantainya sudah tambah panjang sedikit, ya. Nilai tambah pupuk mungkin lebih dari LNG misalnya, ya. Atau dari petrochemical, ya, kita jadikan misalnya polyethylene, polypropylene, PEPP. Nah itu rantai sudah makin panjang. Semakin jauh kita memproses maka semakin bagus. Nah tetapi dari sisi pertumbuhannya itu hanya 1 sampai nggak lebih dari 2% setahun. Ya. Nah dari pertumbuhan yang segitu yang kecil,
Kalau ditambah COVID sekarang, demand-nya turun. Ya. Untuk pelanggan PGN misalnya, PGN itu pelanggan terbesarnya salah satunya PLN. Berkurang nggak demand PLN sekarang? Berkurang. Ya, dengan adanya COVID, masyarakat bekerja dari rumah, ya, kemudian penggunaan gasnya juga berkurang. Ya, berapa besar angkanya PLN yang tahu, tapi yang jelas berkurang. Nah, ada impact yang ke gas ada. Jadi kira-kira berkurang demand-nya gas. Namun demikian, kalau seandainya yang kita nggak tahu kapan selesainya COVID ini, ya, nanti kalau di sisi Amerika gini, ya, apa impact dari COVID terhadap minyak? Ya, udah jelas harga minyak turun karena berlimpahnya produksi. Dengan berlimpahnya produksi, maka beberapa negara ada yang mau dengan harga yang rendah menutup sumurnya. Nah, menutup sumur ini punya banyak risiko. Ya, salah satu risikonya adalah sewaktu ditutup, dibuka kembali belum tentu dia mau keluar lagi minyaknya. Ya. Nah, sekarang kalau sumur-sumur minyak itu ditutup, gas ikutan yang selama ini dihasilkan oleh sumur minyak. Jadi minyak diproduksi, ada gas ikutan. Gas ikutan itu juga besar. Ya, di Amerika misalnya, kalau sumur-sumur minyak yang ada di shale oil yang booming, kemudian shale gasnya juga akan turun produksinya. Nah, kalau turun produksi, suatu saat nanti kalau COVID selesai, belum tentu gasnya bisa muncul kembali setelah dibuka sumur-sumur oil yang ditutup tadi. Nah, ini suatu kekhawatiran. Bisa jadi setelah COVID ini, karena shortage dari sisi oil dan juga gas, kemudian demand-nya naik, harga akan kembali naik harga oil. Ya. Gas kalau gitu juga ada kemungkinan yang berkontrak dengan harga oil juga akan menikmati kenaikan harganya. Gitu. Ya. Ya Pak, jadi memang kami di ONWJ pun juga mulai merasakannya Pak. Karena kami ada PLN, ada pupuk, itu juga mulai bergoyang Pak demand-nya. Otomatis juga berpengaruh ini Pak. Baik Pak, terima kasih. Nah jadi buat rekan-rekan sekalian, karena kita menggunakan Zoom, jadi kita akan menggunakan fasilitas chat ya untuk bertanya. Jadi silakan nanti buat rekan-rekan, baik yang Liga Sulu Jabar maupun undangan-undangan lainnya yang mau bertanya, bisa klik di chat, kemudian mengucapkan nama atau langsung pertanyaan juga boleh. Nanti akan kita hubungkan langsung ke penanyanya. Nah, sebagai awalan ini, mungkin saya akan mulai dari Liga Sulu Jabar dulu, ya, karena tadi sebelum acara juga sudah mulai ada mau diskusi, terutama kaitannya diskusi kita hari ini tentang sinergi BUMN dan BUMD. Nah, mungkin di sini sudah hadir dari MUJ atau Migas Sulu Jabar, Pak Mungki. Pak Mungki, bisa mendengar suara saya? Ya, jelas Pak. Ya. Jelas. Ya. Ya. Mungkin sambil nanti Pak Mungki bertanya, silakan kepada rekan-rekan, terutama ini dari BUMD, saya lihat ada tadi dari Maluku, terus ada Pak Bukhari tadi ya. Kalau di sini tulisannya Magelang, beliau di Gresik, kemudian ada beberapa BUMD juga yang belum saya bisa sebutkan, ada BIJB juga, silakan nanti mau bertanya. Silakan kepada Pak Mungki untuk memulai Pak diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Archandra. Dan terima kasih atas waktunya untuk bisa mengisi sharing session dengan kita semua di sini. Terkait dengan perkembangan gas di Indonesia dan khususnya di daerah, saya coba ingin lebih agak konsen kepada sejauh mana peran serta pemerintah daerah dalam pengembangan jar gas rumah tangga di tiap daerah, gitu Pak. Seperti yang telah diketahui, semenjak tahun 2004 itu sudah dikembangkan jar gas di beberapa kota di Indonesia, dan
Jargas tersebut dibangun oleh pemerintah pusat dengan anggaran APBN dan kemudian pengelolaannya diserahkan kepada beberapa BUMD di beberapa daerah. Kalau di Jawa Barat itu ada oleh Jabar Energi, PT Jabar Energi, dan ada juga di Bekasi itu oleh BUMD Kota Bekasi. Nah, dalam perkembangannya kemudian kan terjadi perubahan regulasi dengan adanya Kepmen, di mana aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah pusat itu kemudian dikembalikan kepada BUMN, dalam hal ini dalam skala penugasan. Nah, dalam hal ini kemudian terjadi beberapa perubahan kebijakan di level tiap-tiap BUMD yang mengelola Jargas tersebut, gitu. Nah, saya sangat menarik, Pak. Ternyata di beberapa daerah sudah melakukan pengembangan secara mandiri, menggunakan dana APBD untuk pengembangan Jargas di tiap daerahnya. Contoh saja seperti di Palembang dengan PT P2JT ya, Pak ya. Itu terakhir sudah mengembangkan Jargas sampai 6.000 jaringan baru. Itu menggunakan dana APBD, investasi daerah, gitu. Juga di beberapa tempat lain juga dilakukan hal seperti itu. Kenapa kemudian saya coba agak fokus kepada Jargas, karena memang Jargas ini pengelolaan gas yang langsung bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, gitu, tidak oleh industri, gitu. Dan kami di BUMD juga punya tugas juga untuk bagaimana kemudian peran BUMD ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di level daerah. Ya. Sebenarnya Jargas rumah tangga itu sangat strategis, Pak. Bagaimana kemudian peran serta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, gitu. Nah, dengan begitu kami dalam hal ini mungkin ingin menanyakan lebih lanjut sejauh mana antara BUMN dalam hal ini PGN, Pak ya, dan kemudian BUMD itu bisa bersinergi dalam pengelolaan Jargas ini ke depan. Mengingat sudah ada Perpres yang terbaru, Perpres nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan Jargas rumah tangga. Yang hal ini di satu sisi Perpres itu sangat strategis untuk bisa bersama-sama bersinergi antara BUMN dan BUMD. Tetapi di sisi lain ternyata juga ada pasal di pasal 30 yang di situ ternyata peran BUMD malah semakin berkurang, gitu. Nah, ini mungkin dari sini Pak Archandra bisa memberikan semacam gambaran, Pak, sejauh mana terkait sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan Jargas ini, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kalau menjawab ini kita mulai dari teknikal dulu ya. ONWJ itu produksi gasnya berapa? Siapa yang tahu? ONWJ sekarang lifting per April itu 74, Pak. 74. Liftingnya, Pak ya, kalau produksinya lebih besar. Lifting segitu ya, karena ada on use ya. Oke. Untuk 1 MMCFD itu bisa mengaliri berapa rumah Jargas? Nah, kita harus lihat dulu nih untuk melihat perspektifnya. 4 kali 3 bisa 12 ribuan, Pak. Oh, nah kita koreksi ya. Ya. 1 mm itu bisa menghasilkan sekitar 40.000 sampai 50.000 rumah. Oh. 40.000, Pak ya?
Ya, 40.000 sampai 50.000. Besar sekali 1 mm itu. Besar banget, Pak. Besar banget. Nah, berarti. Oke, coba. Ini teknikal dulu ya. Untuk membangun jar gas, maka kita perlu membangun jar gasnya di rumah tersebut. Kemudian untuk sampai gasnya ke rumah, maka kita perlu pipa transmisi dan distribusi. Ya. Jadi kalau sampai Bandung, sudah adakah pipa transmisi atau distribusi di situ? Sampai Bandung? Belum ada, Pak. Belum Belum ada. ada. Nah, oke. Ya. Jadi kalau belum ada, ya. Jadi Pak, keinginan BUMD untuk masuk ke jar gas boleh. Hold your horses. Tunggu dulu, pegang. Ya. Nah, kalau kita bicara Bandung, Bandung itu kalau nggak salah, rumah-rumah yang dibangun zaman Belanda itu tuh ada jar gasnya. Benar nggak? Pernah perhatiin nggak? Betul, iya. 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 Iya, benar. Iya. Benar ya. Nah, ini Pak Komut, Pak Faisal ya? Iya, benar, Pak. Dengan Pak Mungki ini adik kakak nggak? Sama-sama Rahadian nggak? Iya, benar. Mungkin, Pak. Sama Reza. Jodohnya di MUJ, Pak. Ketemunya. Oh, saya pikir adik kakak. Enggak ya? Enggak. Oke. Nah, entah kenapa ya, perencanaan zaman Belanda itu nggak berkembang. Ya. Mungkin alasannya Pak gasnya nggak ada. Nah, mari kita lihat perspektif teknikal dulu ya. Untuk mengaliri sebuah gas untuk dijadikan jar gas, sebaiknya menggunakan gas pipa. Kemudian ditanya, Pak, boleh nggak pakai LNG? Boleh. Ya, boleh nggak pakai CNG? Boleh. Secara teknikal bisa. Namun kita masuk ke fase kedua secara komersialnya. Ya. Secara komersial, untuk membangun jar gas, satu rumah, satu jaringan rumah itu membutuhkan sekitar 8 sampai 10 juta rupiah. Ya. Nah, investasinya ini untuk rumah dulu ya, jaringan di rumahnya 8 sampai 10 juta rupiah. Kalau membangun 100 rumah, berarti membutuhkan sekitar berapa miliar. Ya. Butuh 100 rumah. Kalau 1000 rumah, berapa? 100 miliar. Benar ya? Itu baru 1000 rumah. Nah, hitung aja kita membutuhkan investasi berapa untuk mencapai misalnya, Pak, Bandung saya butuh 1 juta sambungan. 1 juta kali 10 juta. Itu berapa? Coba. Ayo. 10 juta dikalikan dengan 1 juta. 1 juta nolnya 6. 10 juta nolnya. Nah, jadi berapa itu? 10T. 10T, Pak. Benar, Pak. 10T. Baik. Kalau gitu Pak Mungki, mari kita membangun jar gas karena BUMD Jabar punya dana 10T untuk itu. Nah, gitu. Ya. Nah, yang kedua, kenapa itu dananya berasal dari dana APBN? Ya. Karena dari sisi keekonomian, ya, membangun 1 juta sambungan itu membutuhkan 10T. Ya. Benar nggak 10T? Coba dihitung lagi deh. 10 juta kali 1 juta. Benar ya 10T ya? Benar, ya. Nah, kalau BUMD Jabar punya 10T, bangunlah jar gas, ya, misalnya di Bandung, itu baru untuk satuan rumahnya. Gimana kalau pipanya harus ditarik dari, misalnya dari Bekasi, atau dari mana nanti ditariknya pipanya? Dan itu perlu investasi lagi. Pak, saya nggak mau pipa, pakai apa? Pakai LNG. Oke, mari kita hitung pakai LNG. Ya. LNG artinya apa? Kita ngambil di mana kalau ada LNG station, kemudian kita bawa pakai tracking ke Bandung.
Nah, untuk 1 mm bisa 40.000 rumah. Ya. Kalau 1 juta rumah itu berapa? 1 juta bagi 50.000. Itu berapa mm itu? Coba. 1 juta di 50.000. Sekitar 20 mm ya. Benar ya? Iya benar, Pak. Nah, 20 mm. Kalau ONEJ bisa menghasilkan 74, ya, ngambil 20 mm itu udah bisa 1 juta sambungan di Jawa Barat. Itu masifnya dari sisi gasnya. Jadi dari sisi gasnya, nggak masalah, tapi dari sisi membangun infrastrukturnya harus dipikirkan. Ya. Nah, untuk itu, membangun infrastruktur ini digunakanlah dana APBN lewat SDM, kemudian dibangun, diserahkan nanti bisa ke PGN atau ke BUMD untuk pengelolaan jargasnya. Nah, untuk itu homework ke BUMD Jabar, coba hitung, Pak, saya mau jargas mandiri. Dananya dari BUMD Jabar, kita bangun jaringannya, kemudian kita gunakan LNG. Karena nggak banyak kok, 1 mm, ya, 1 mm 50.000 rumah. Jadi 1 mm itu LNG berapa tabung itu LNG-nya untuk di tracking. Ya, dihitung berapa biaya trackingnya, kemudian dilihat kalau mandiri harga jual per meter kubik kalau nggak salah sekarang ya, itu sekitar berapa? 4.800 atau 4.500 ya, rupiah. Kalau sekarang di angka 5.500 sampai 6.500. Itu yang mana? Yang Di Depok. di Depok. Nah, ya. Coba dihitung. Udah pernah dihitung keekonomiannya? Sempat kita hitung-hitungan sih Pak dulu. Nah. Waktu di awal Jabar Energi 4.000 sambungan itu memang BEP Pak. Waktu itu harga jualnya masih di bawah 4.000. Sekarang sudah di 5.500. Bahkan yang RT2 6.500 sudah maksimal ya harga yang tertinggi. Dengan sekarang tambahannya kalau di Depok itu totalnya 10.000 jaringan Pak. Kan 6.000 jaringan baru tuh Depok. Nah, itu sudah bagus itu sebenarnya. 6.000 jaringan kecil, cuma 0,2 mm ya. Kalau 4.000 jaringan yang sebelumnya itu menghasilkan bisa mengkonsumsi gas itu 0,3 Pak. Enggak mungkin. Kegedean. Itu mix sama komersial sih Pak, yang rumah pakai untuk laundry gitu. Restoran itu kan boleh Pak ya. Oke. Nah, kalau menurut hemat saya, visinya adalah semakin banyak jargas semakin bagus. Kenapa? Nanti LPG impor kita makin berkurang. Ya. Nah, kalau mandiri, saya pikir silahkan aja. BUMD mengajukan saya mau membangun jargas mandiri. Ya. Lihat regulasinya, kalau nggak salah itu boleh. Nah, tapi dihitung dibandingkan dengan LPG, tetap dibandingkan LPG, kemudian kalau jargas yang menggunakan LNG dengan harga di atas berapa ya? Coba dihitung ya, itu masih untung, masih punya inilah margin lah, tapi tight ya kalau menggunakan LNG. Nah, kalau bisa berkontrak LNG jangka panjang, mumpung sekarang murah, ya enggak, Pak, saya mau beli LNG harganya kontraknya flat 15 tahun. Mungkin enggak? Mungkin. Ya kan? Nah, silahkan aja. Saya gunakan untuk jargas. Bangun jargas, 10.000 sambungan. Nah, kalau bisa, perumahan-perumahan baru itu sudah dilengkapi oleh jargas. Jadi nggak dipasang kayak templokan di dinding-dinding itu ininya pipa-pipanya, pipingnya itu nggak bagus. Tapi kalau sudah dari awal membangun developer, disarankan untuk membangun jargas sedari awal, seperti Belanda membangun rumah-rumah Belanda itu. Lihat rumah-rumah Belanda itu ada nggak pipa-pipanya yang ditempel-tempel di dinding? Nggak ada. Coba lihat jargas kita sekarang. Saya meresmikan jargas tuh rumah-rumah tuh ditempelin pipa nggak karuan itu.
Ya. Nah, jawabannya bisa. Tapi hitung keekonomiannya. Ya, berarti Pak Mugi kita di challenge balik oleh Pak Archandra. Silakan hitung keekonomiannya dan jika mampu kita ajukan. Iya, ada Ya. kok Jargas Mandiri. Ya, itu di Perpres nomor 6 2019 itu sudah bisa itu, Pak. Iya. Nah, tinggal keberanian sekarang. Siap. Ya. Baik Pak Mukti, saya pikir kita harus memberikan kesempatan pada penanya berikutnya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Saya lihat di sini ada Pak Bambang dan Pak Slamet ya dari SDM Jawa Barat juga. Sempat juga Pak menyapa di chat Pak, katanya mohon dukungan ke Pak Archandra untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ke pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Jabar, salah satunya kawasan segitiga Rebana. Kemudian ada juga Bu Noneng, tadi infonya juga sudah masuk. Bu Noneng adalah Ibu Kepala Biro Investasi di Jawa Barat. Kemudian ada juga Pak Samsul dari Jakpro, selamat datang juga. Dan Pak Giovanni, Pak. Pak Giovanni dari mesin juga alhamdulillah bisa hadir hari ini. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya lihat ada yang sudah mengangkat tangan dari Pak Bukhari ya. Pak Bukhari, silakan Pak untuk bertanya. Mungkin supaya bisa lebih banyak diskusinya, bisa diefektifkan juga Pak pertanyaannya. Silakan Pak Bukhari. Di unmute dulu Pak, supaya kedengaran suaranya. Bentar, Pak. Bagaimana? Ya, Pak. Ya, terdengar Pak. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum Pak Archandra. Selamat Pak. Saya Bu Hari Pak. Kalau masih ingat Pak. Ya, masih. Masih dinas di BUMD Kabupaten Gresik Pak. Cuman menjelang ini karena COVID terpaksa stay di Magelang, mertua di sini. Ya. Oke. Nah, kesempatan yang baik ini pertama saya ucapkan terima kasih ke Pak Archandra. Barangkali masih ingat pada saat kita enforcement tentang permen tentang alokasi sekaligus yang tidak boleh bertingkat itu, ya, dan kemudian akhirnya memilih untuk sebagai kalau orang jualan tiket itu early bird Pak. Jadi kalau kesempatan pertama itu bisa minta macam-macam Pak. Nah, alhamdulillah karena kita memang tidak memiliki fasilitas sampai ke end user. Dan akhirnya gas dari alokasi ke semi gas itu dialokasikan kepada PGN. Akhirnya sesuai dengan permintaan kita pada saat itu, akhirnya fasilitas kita itu dimanfaatkan oleh PGN sampai saat ini, Pak. Alhamdulillah dapat kontrak jangka panjang sampai dan 2032, Pak. Nah, saya kira ini sudah suatu bentuk sinergi, Pak, antara BUMN dengan BUMD, tapi yang pasti memang harus punya sesuatu gitu. Tidak kosongan lah bahasanya begitu, Pak. Tidak dagang kertas lah gitu, Pak ya. Betul, Pak. Sip. Ya, itu salam awal ya, Pak. Nah, pertama Pak, ini terkait harga nih, Pak. Nah, ini jujur saya minta karena Pak Archandra sudah posisinya mungkin bisa bilang sebagai ya ada pengamatnya juga, mungkin dalam diskusi kali ini. Ya. Pertama, menurut pendapat Bapak, Pak, kalau dengan saat ini dengan harga minyak yang sudah sampai ada yang minus gitu, kenapa Pertamina belum berhasil menurunkan harganya, Pak? Itu tidak berniat atau tidak bisa, Pak? Nah, itu yang pertama ya, Pak ya. Nah, yang kedua, Pak. Minyak, Pak. Ya, yang kedua, Pak. Ini terkait dengan harga gas, Pak. Ini barangkali kita masih ingat sesuai dengan Perpres di tahun 2016 tentang harga gas, Pak Presiden kan sudah mencanangkan harga $6 di level konsumen sejak 2016 atau Perpresnya. Tetapi baru zamannya Pak Menteri yang sekarang itu muncul sudah terbitkan permen sekaligus ada kepresnya
bahwa untuk sampai level konsumen, khusus untuk beberapa industri dan 6 industri, itu semacam dipaksakan, semacam dikuatkan begitu, bahwa industri ini akan mendapatkan diskon harga menjadi 6 di level di pabriknya gitu ya. Padahal kita tahu bahwa tadi Bapak katakan juga bahwa harga gas itu terkait dengan keekonomian lapangannya. Nah, kalau kita lihat di dalam formulasi atau model mencoba untuk melakukan diskon harga, ya itu kan secara sederhananya kalau harga level di konsumen itu $6, maka di level produsen itu 4 atau 4,5 dolar. Nah, sehingga midstream baik transportasi maupun niaganya kebagian di 1,5. Nah, tentunya ini semacam enforcement dan banyak pihak yang semacam saya nggak tahu apakah terlibat atau tidak, misalnya BPH. Berarti kan padahal di tengah-tengah ini kan ada penentuan masalah tarif transmisi, transporter segala macam. Nah, artinya kalau dipangkas seperti ini, berarti kan ada peran BPH yang terabaikan. Dan begitu juga pemain-pemain di tengah ini kan mau tak mau bergerak di antara 1,5 atau $2 yang menjadi margin antara harga industri dengan harga di level konsumen tadi. Nah, barangkali pertanyaannya, apakah model seperti ini, enforcement seperti ini, suatu hal yang lazim, Pak, dalam best practice migas, Pak? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Pak Bukhari mau jawabannya apa? Ya, dari hati dari ini kita pengen jawaban yang jujur gitu loh, Pak. Iya. Dua tadi, Pak. Oke. Kenapa Pertamina belum menurunkan BBM, harga BBM? Yang bisa menjawab Pertamina dan pemerintah. Dalam hal ini saya yakin pemerintah punya strategi yang baik dalam pengelolaan BBM ini, ya, termasuk penentuan harganya. Formulanya sudah ada. Di zaman saya juga sudah direview semua formulanya, dan semua cost baik itu dari Shell, Total, Petronas dulunya, dan lain-lain, itu saya punya cost structure semua, ya, sehingga keluarlah formulanya. Nah, kenapa sekarang belum turun harganya? Kita harus percayakan kepada pemerintah strategi terbaik agar pengelolaan hilir ini bisa berjalan, tidak saja berdasarkan kondisi yang sementara, juga si jangka panjang. Ya, Pak Bukhari harus percaya ke pemerintah. Ya. Nah, makanya saya tanya Pak Bukhari mau jawabannya apa? Jawaban terbaiknya percayalah ke pemerintah. Ya. Nah, yang kedua $6. Kalau Pak Bukhari gimana? Setuju dengan $6 atau tidak setuju dengan $6? Saya tanya dulu, balikin dulu. Ya, kalau saya berpikir out of the box, sebenarnya itu kita setuju, Pak. Lebih gampang jualannya, Pak. Karena kan kita posisi di tengah, artinya kita tidak melakukan negosiasi, apalagi negosiasi ke hulu. Hulu kan juga ada eskalasi yang setiap tahun naik 2% atau 3%. Artinya, kalau Belum tentu, posisi Pak. seperti belum tentu, Pak, ya? Kontraknya kan saya bilang tadi jenis kontraknya apa. Berapa jenis kontrak tadi? Ya, ada 3 kalau nggak salah ya. Ada 5. 5 ya? Bahkan 6. Iya, tergantung. Nah, oke, ginilah. Spirit Perpres yang 40 itu adalah untuk berapa industri, ya, 7/8 industri, di mana yang dikurangi adalah bagian hulu, dan bagian hulu yang dikurangi adalah bagian pemerintah. Nah, ini harus pahami dulu, itu spiritnya di awal. Ya, Perpres awalnya. Kemudian pemerintah sekarang mungkin punya ide baru, selain bagian pemerintah juga bagian midstream-nya juga diambil. Ya, dikurangin lah. Ya. Nah, sekarang kita tanya ke BUMD Jabar ini, ya, dengan harga $6 gas, karena
bagian terbesar dari produksi ONJ itu adalah gas, benar ya? Iya, Pak. Nah, ya. Nanti ada impact-nya nggak? Coba dilihat. Kalau untuk impact, kita baru kelihatan di April nih, Pak. Dan kita sedang menunggu sebenarnya, Pak. Ya, coba dilihat. Ya. Coba tanya ke Pak Bukhari nanti, ya. Ya. Ya, Pak. Coba Baik, Pak dilihat Bukhari. nanti. Jadi kita lihat sisinya mana nih? Saya sebagai penjual atau saya sebagai the end user. Nah, dalam bisnis itu harus win-win. Ya. Apakah ini apa istilah Pak Bukhari tadi, dengan $6 semuanya baik di hulu dan hilir juga diambil. Percayakan kepada pemerintah punya cara untuk mengatasi ini, mungkin sudah dihitung dengan matang, ya, sehingga nanti BUMD Jabar mungkin nggak terimpact, ya. Kita harapkan seperti itu karena sudah dihitung, ya. Saya berharap sudah dihitung dengan matang, ya. Itu jawaban Pak Bukhari. Ya, Pak. Ya, Pak Bukhari, mungkin menambahkan sedikit, Pak. Memang dalam aturan terbaru itu, kalau dibaca lebih detail, kita akan melihat bahwa bagian kontraktor itu akan tetap dijamin, Pak. Kalau kami lihat, itu bagian pemerintah yang akan disesuaikan. Namun kami juga masih melihat untuk yang di ONJ. Baik, Pak, kita lanjutkan. Tadi saya juga sudah melihat ada lagi yang masuk dari Pak Prananto dari BUMD Bina Bangun di Bawamukti dari Kabupaten Bekasi. Selamat datang. Kemudian ada Pak Anugrah dan Pak Ranov nih dari Migas Mandiri Pratama. Kemudian ada Pak Denda juga saya lihat selaku komisaris di MUJ. Kemudian ada Pak Irfan juga baru masuk. Selamat datang Pak Irfan. Pak Irfan adalah Kasubag dari Biro Investasi Jawa Barat. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Tadi saya sudah melihat di chat pertanyaan, namun ada baiknya saya mungkin langsung persilakan kepada yang bertanya. Di sini ada Pak Anugrah dulu ya, Pak Anugrah Wicaksana dari Migas Mandiri Pratama. Ada, bisa kedengaran suaranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Anugrah, mungkin bisa diperkenalkan sedikit, kemudian langsung ke pertanyaan. Ya, perkenalkan saya Anugrah Wicaksana dari PT Migas Mandiri Pratama. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Archandra bahwa apa program pemerintah pusat terkait pengembangan energi khususnya migas periode 2020-2024 ya. Siapa tahu ada yang bisa disinergikan dengan BUMD yang ada saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Anugrah. Pak, ya. Saya sudah tidak di pemerintah lagi, Pak. Jadi nggak tahu, bukan nggak tahu sih, nggak elok ya untuk menjawab apa yang menjadi program pemerintah ke depannya. Lebih baik nanti adakan session khusus dengan Pak Menteri SDM yang sekarang, dia bisa tahu langsung. Ya. Saya sekarang sudah di luar, ya, bahkan di PGN sebagai komut, ya. Apa program pemerintah, sebaiknya yang menjawab adalah yang masih di pemerintahan sehingga bisa mendapatkan jawaban yang lebih pasti, ya. Iya, terima kasih Pak Archandra. Kadang-kadang kami merasa Pak Archandra masih seperti wamen, Pak. Ya, mungkin masukan juga buat Pak Anugrah Wicaksana. Kita bisa berkaca, Pak, pada aturan di Rencana Umum Energi Nasional, Pak. Dan juga mungkin di Kaltim kalau sudah ada RWET, bisa juga, Pak, disesuaikan. Tentu juga dengan diskusi dengan Dinas SDM atau yang terkait di Kalimantan, Pak. Mungkin usulan kami juga bisa seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Anugrah. Selanjutnya, ini saya belum lihat lagi ada pertanyaan. Mungkin ini ada BUMD luar Jabar ya. Saya berikan kesempatan mungkin dari teman-teman yang di Maluku bisa mendengar suara saya, mungkin bisa teman-teman di Maluku, apakah masih join? Pak Rian. Ya. Tadi siapa? Dari BUMD Subang, Pak. Oh, siap. Angga, Pak.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guntur nih ya suaranya. Betul, Pak Guntur. Silakan Pak Guntur. Ya. Terima kasih Pak Archandra tentang overview-nya tadi Pak, menarik sekali. Pertanyaan saya simpel Pak Archandra. Potensi sinergi apa Pak kira-kira konkretnya yang bisa dikerjasamakan antara PGN dengan BUMD Pak? Dari skala yang paling kecil yang memungkinkan sekali kita kerjasamakan sampai yang skala besarnya. Itu saja Pak, terima kasih. Baik. Nah ini perlu kita garis bawahi dulu bahwa industri migas itu adalah industri yang heavy regulated, ya. Semuanya diatur. Ya. Apa bedanya kita berbisnis di Amerika dengan berbisnis di Indonesia? Ya. Jadi secara umum aja dulu. Secara umum, kalau di Amerika semuanya boleh, kecuali yang dilarang. Ya. Nah di Indonesia mungkin agak berbeda ya. Menurut pengamatan saya mungkin kita beda pendapat di sini. Kalau di Indonesia itu semua nggak boleh kecuali yang disuruh. Ya. Banyak hal di Indonesia ini harus ada dulu aturannya. Ya. Kalau belum ada aturannya, itu belum berarti belum boleh dilakukan. Ya. Pak, tapi kan ini nggak melanggar. Belum tentu bisa. Harus ada yang menyuruh. Nah, saya beberapa kali memberi contoh, ya, termasuk mungkin di BUMD Jabar ini pernah ya saya kasih contoh. Coba, kalau di Amerika, di sini belok kiri boleh langsung ya. Kalau nyetir, belok kiri boleh langsung, benar ya? Kalau di jalan-jalan tertentu. Ya. Kalau hukum dasarnya belok kiri boleh langsung, di Amerika belok kanan boleh langsung. Ya, artinya apa? Tanpa disuruh pun hukum dasarnya boleh. Jadi orang belok kanan boleh langsung. Udah. Di Indonesia hukum dasarnya belok kiri boleh langsung, tapi kalau tidak ada panah yang menyuruh, maka coba lakukan belok kiri tanpa ada panah menyuruh boleh langsung. Apa yang kejadian? Kemungkinan kita akan kena tegur atau bahkan kena tilang, ya. Harus ada yang menyuruh dulu. Nah, ini mungkin perumpamaan yang bisa kita pakai analoginya di urusan pengaturan migas ini. Ya. Pak, apa sinerginya kira-kira dari PGN dan ini? Nah, kita lihat dulu. Boleh nggak bersinergi? Boleh. Pertanyaannya, ada aturannya nggak? Atau belum ada aturannya, kita kerjakan. Mau nggak? Siapa tadi Pak Guntur? Ya. Nah, coba dieksplor ya. Dari sebanyak itu aturan, karena kita harus coba permennya sudah ada. Kenapa belum dikerjakan? Juklaknya belum ada, Pak. Sering nggak dengar itu? Sering ya? Bahkan sudah ada aturannya. PP-nya sudah ada, peraturan pemerintah sudah ada, atau undang-undang sudah ada. Bisa dilaksanakan? Belum, Pak. Kenapa? PP-nya belum ada. Sudah ada PP-nya, bisa dilaksanakan? Belum tentu. Kenapa? Permennya belum ada. Ya. Sudah ada permennya, mau dilakukan? Belum bisa, Pak. Kenapa? Juklaknya belum ada. Ya. Jadi untuk melakukan sesuatu kadang-kadang di sini kita harus taat kepada yang menyuruh aturannya seperti apa. Ya, Pak, boleh nggak BUMD ya dengan PGN melakukan apa misalnya sebuah proyek gitu ya. Pak, kita ingin bersaing membangun pipa PGN sebelah kanan, pipa BUMD sebelah kiri. Boleh nggak? Nah, kalau itu gimana? Ya. Nah, kita lihat aturannya. Apakah aturannya memungkinkan atau tidak? Kalau aturan membolehkan, kita lihat lagi. Secara teknikal memungkinkan? Oh, mungkin, Pak. Secara komersial mungkin nggak? Ya. Nah, lihatlah semua aturan yang ada. Apa kira-kira opportunity-nya ya, untuk bekerja sama? Yang paling kecil apa, Pak? Nah, misalnya Jargas tadi yang kecil. Bikinnya Jargas mandiri, ada pipa PGN di situ, kemudian dicabangkan untuk distribusi ke
wilayah-wilayah di mana gasnya sudah ada, jaringan gasnya. Itu bisa yang paling kecil. Ya. Karena tidak membutuhkan gas yang banyak. 1 mm bisa berapa? 50.000, 40.000 sampai 50.000 sambungan rumah. Ya. Ada nggak pipa PGN yang lewat sana? Ada, Pak. Ya tinggal ambil, beli. Saya minta alokasi misalnya ke PGN 2 mm. Ya. Untuk jar gas kita, yaudah beli. Kemudian distribusikan. Ini salah satu contoh yang kecil. Ada lagi nggak opportunity yang lain? Mungkin ada. Ya. Tapi harus dilihat aturannya. Apakah aturannya memungkinkan atau tidak. Ya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Archandra atas jawabannya. Pak Guntur, jadi challenge berikutnya adalah bagaimana kita bisa mulai menetaskan telur. Ya, tadi Pak Archandra sudah sebutkan bahwa jar gas ini sebenarnya sudah banyak terpapar. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menghubungkan titik-titik itu bisa ke kota kita, katakan misalkan di Subang. Baik, terima kasih. Tadi saya sempat menyapa beberapa teman-teman BUMD lainnya. Apakah teman-teman BUMD lainnya ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya mau kembali ke Jawa Barat dulu. Silakan dengan suara ataupun chat. Belum ya? Baik. Di Blora, Pak. Ya, silakan. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Christian. Saya dari BUMD Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Terima kasih untuk acara ini, Pak. Yang pertama, saya menyampaikan kepada Pak Archandra bahwa Blora itu tahun 2014 mendapatkan jaringan Jargas yang pertama kali di Indonesia itu 5.000 jaringan. Sampai hari ini yang baru aktif itu 700 jaringan, Pak. Jadi memang pada saat pembangunan di level kementerian pengawasannya tidak baik. Nah, ini yang kami dari Blora mengharap disegerakan 5.000 jaringan itu minimal bisa teraktivasi mungkin 50% lah, karena sekarang yang baru aktif baru 700 jaringan. Terus tahun 2020 kita dapat bantuan lagi 4.000 jaringan. Ini baru proses pembangunan, Pak. Kami berharap dari mungkin dari kementerian, tapi minta maaf dari PGN selaku operatornya nanti memberikan masukan lah, Pak, agar pembangunannya itu tidak gagal seperti pembangunan di tahun 2014 tersebut yang mengakibatkan nanti jaringan yang baru menjadi tidak berdaya guna optimal untuk Jargas itu sendiri. Terus yang kedua, Pak, satu lagi pertanyaan, di Blora itu ada yang namanya Blok Alasdara Kemuning, Blok ADK. Di situ pembeli gas adalah Pertagas, yang notabene adalah anak perusahaan PGN. Mungkin konkretnya, Pak, apakah boleh BUMD Blora, Blora Patra Energi itu diberikan kesempatan bisnis sama Pertagas? Sekarang baru proses pembangunan pipa dari Mulut Sumur ke CNG plant yang nanti akan dikelola sama Pertagas. Mungkin konkretnya, semisal apakah boleh BUMD Blora itu yang melakukan pembelian gas di CNG-nya, nanti kita yang melakukan untuk marketing penjualan ke end user. Mungkin dari saya dua itu, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Jadi Jargas ini banyak cerita lucunya, Pak. Iya, Pak. Ya. Salah satu yang Bapak ceritakan tadi. Nggih. Jaringannya dibangun, gasnya nggak ada. Gasnya ada, Pak. Nah, gasnya ada tapi nggak mau dialirin, gitu ya? Enggak, pipanya transmisi sama jaringan ke rumah tangga rusak, Pak. Jadi ada 5.000 jaringan ke rumah tangga yang siap dipakai hanya 700 jaringan rumah tangga. Yeah. Jadi ada sekitar 4.300 yang tidak berfungsi secara maksimal, akhirnya tidak diaktifkan, seperti itu. Oh, gasnya kita sudah dapat, Pak, dari Blok Budi itu 1 mm. Jadi kita over untuk supply kebutuhan Jargasnya, gitu, Pak. Iya, ya itulah, Pak. Kita masih banyak yang perlu diperbaiki, Pak. Dananya 8-10 juta, mungkin betul.
apa yang dikeluarkan itu nggak segitu, ya kualitasnya jadi jelek, ya pengawasan kontraktornya nggak benar, padahal ini gas gitu ya. Ada pembocoran sana sini. Nah itu bagian dari cerita masa lalu, Pak. Betul. Ya. Dan kita sih berharap gitu ya, untuk membangun bangsa ini itu tidak cukup kita hanya bermain-main sekedar melepas ini sudah dibangun. Ya, itu harus dipertanggungjawabkan yang dibangun itu. Tidak saja dipertanggungjawabkan secara administrasi, ya, dipertanggungjawabkan kepada instansi yang terkait, juga itu harus dipertanggungjawabkan nanti sampai ke akhirat, Pak. Nah, poin akhirat ini yang harus kita perlu dalami lagi, ya. Membangun suatu dengan kesia-siaan nanti akan ditanyain itu, Pak. Semoga nanti yang membangun itu ditanyain di alam kuburnya, Pak. Ya. Nah, itu yang saya nggak bisa jawab. Kenapa dibangun tapi rusak? Nah, semoga kedepannya itu nggak terjadi lagi, Pak. 1 mm dapat Bapak alokasi itu saya bilang 40.000, Pak. 40.000. Betul, Pak. Ya, itu more than enough. Tapi yang kejadian adalah itu. Juga banyak juga daerah lain, Pak, dibangun jargasnya, gasnya nggak ada, Pak. Pipanya nggak ada ngalir ke sana. Ya. Nah, kenapa kok bisa? Nah, mungkin saya nggak bisa jawab, Pak ya. Terus yang kedua, masalah alas darah kemuning, Pak ya. Saya tahu ini. Bisa nggak BUMD untuk penyalur CNG-nya, gitu ya, Pak ya? Iya, Pak. Coba dilihat aturannya seperti apa, Pak. Ya, saya nggak hafal semuanya. Ya, kalau silahkan, kalau aturannya memungkinkan, bicarakan dengan Pertagas. Ya. Iya, Pak. Ya. Misalnya kalau market, saya nggak tahu. Ini kira-kira aja, Pak ya. Misalnya Pertagas sudah mendevelop sebuah market, ya. Bapak mendevelop market yang lain, beli CNG-nya di sana, terus develop market yang lain. Misalnya, Pak, ya. Silahkan dibicarakan dengan Pertagas, gitu, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ya. Tapi jangan bilang kata Pak Archandra boleh gitu ya. Bukan. Dulu, Pak ya. Nah, kita kan yang pasti poinnya kan ada sinergi antara BUMN sama BUMD, Pak. Iya. Harapannya kan kami tidak ditinggalkan sama Pertagas, gitu, Pak. Iya. Itu aja. Artinya karena dulu yang relinguis untuk alas darah kemuning dari Blok Cepu kan dari Pemkab Blora, dari kita lah. Artinya ketika ini walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan baru 2-3 mm, paling enggak Pertagas walaupun sebagai pembeli juga mengingat gitu aja, Pak. Iya. Ya, Pak. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau mungkin dulunya, Pak ya. Kalau Bapak melihat ada kesempatan, Bapak minta alokasi aja. Saya beli dengan alokasi sekian. Kalah, Pak, dulu sama Pertagas, Pak. Terus kalau kalah itu kemana? Dulu kita mau jadi pembeli potensial, waktu di proses di EP kita kalah sama Pertagas. Ya udah, kita harus fair, Pak ya. Kalau kalah ya sudah. Apa-apa. Iya, kan sinergi, Pak. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan yang lain. Baik, terima kasih Pak Christian dari Blora Patra Energi ya. Salam kenal Pak dari Jawa Barat. Baik, tadi kita mau ke Jawa Barat. Di sini ada Pak Giovanni dan Pak Pranato. Apakah ada yang mau didiskusikan, Pak? Mumpung kita kedatangan tamu spesial kita sore ini. Mungkin kalau misalnya masih dibahas, kepada Pak Slamet. Pak Slamet, mungkin tadi Pak bisa dirinci dulu Pak terkait dengan dukungan yang mau disampaikan. Baik. Silakan Pak Slamet. Ya, baik. Terima kasih Pak Rian atas kesempatannya. Pak Archandra, salam kenal dari kami di Jawa Barat, Dinas ESDM, Pak. Mohon izin, sebetulnya Pak Kadis akan hadir di sini, tapi
mungkin karena ada halangan jadi tidak bisa masuk ke room meeting ini. Jadi saya dari bidang energi di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Pak. Sejalan dengan RUEN, maka kemudian Jawa Barat menyusun RUED, Pak, Rencana Umum Energi Daerah. Nah, melalui peraturan daerah ya, Perda nomor 2 tahun 2019 kemarin. Kemudian di dalam salah satu strategi untuk khususnya masalah gas atau ya migas dalam ini, intinya adalah gas. Salah satunya adalah bagaimana kita mendorong untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur gas untuk Jawa Barat secara keseluruhan. Jadi untuk menjamin pasokan gas di Jawa Barat. Karena luas Jawa Barat cukup luas, Pak, 3,7 juta hektar, jumlah penduduknya juga cukup banyak, 50 juta jiwa. Jadi ini memerlukan dukungan pemerintah dalam hal ini mungkin untuk aspek gas oleh PGN. Jadi percepatan pembangunan infrastruktur gas di berbagai pusat pertumbuhan di Jawa Barat ini terutama adalah di wilayah segitiga rebana, Pak. Segitiga rebana itu adalah kawasan pusat pertumbuhan antara Cirebon, Patimban. Jadi Cirebon itu di sana ada pelabuhan laut, kemudian di Patimban, di Subang itu ada pelabuhan yang akan dibangun juga internasional, kemudian Bandara Aerocity. Jadi 3 kawasan itu, ada 3 segitiga emas tersebut atau segitiga pertumbuhan itu menjadi prioritas bagi Jawa Barat untuk bisa dikembangkan dalam waktu dekat ini. Nah, kami mohon dukungan dari PGN dalam hal ini untuk proses percepatan pembangunan infrastruktur gas tersebut. Karena potensinya cukup tinggi, Pak, di sana akan dibangun banyak sekali kawasan industri yang tentunya lebih ramah lingkungan gitu dibandingkan dengan yang lain. Itu kemudian yang kedua adalah di dalam Perda 2 2019 juga tercantum di sana bahwa kita akan melibatkan peran aktif BUMD dalam pembangunan infrastruktur minyak maupun gas. Nah, mungkin ini juga salah satu upaya kita acara ini bagaimana kita memberdayakan pemerintah daerah dalam ini adalah BUMD untuk bisa bersinergi dengan BUMN. Demikian Pak Archandra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pertanyaan yang pertama tentang kalau Bapak yakin ada kawasan industri, yakin ada kawasan industri? Insya Allah Pak, ya ada. Udah ada kajiannya Pak. Nah, kan baru kajian Pak. Berapa butuhnya gasnya? Ya belum dilihat ininya Pak. Tapi potensinya cukup ini karena di sana ada bandara yang sudah terbangun, kemudian akan ada industri yang akan dibangun juga. Nah, begini Pak. Ini yang membedakan industri migas dengan industri yang lain. Industri migas itu banyak uncertainty-nya, baik di hulu, ya. Hulu itu banyak sekali uncertainty-nya. Belum tentu dapat gasnya. Mencari minyak belum tentu dapat minyak. Mencari gas belum tentu dapat gas, ya. Udah diproduksikan pun belum tentu terproduksikan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Nah, kalau bisa di sisi hilirnya, yang hilir ini yang harus kita bikin kepastiannya. Ya, Pak, tahun sekian saya butuh gas sekian. Kalau enggak jadi, saya tetap ngambil gasnya. Nah, itu bisa tercapai, Pak. Bapak membutuh gas berapa? Tahun berapa? Oh, Pak, nanti ada potensi sekian, potensi sekian. Kalau bicara potensi, Pak, nanti kayak ayam dengan telur. Dibangun jaringan gasnya dulu, tapi industrinya belum ada, terus siapa menanggung biayanya? Atau kita membangun industrinya dulu, kemudian jaringan gasnya belakangan. Nah, nanti orang industri ini bilang, gimana saya mau bangun? Gasnya aja nggak ada. Ya, PGN juga sama. Saya bangun pipanya, saya alirkan gasnya, industrinya mana? Nah, untuk itu, untuk mengurangi saling menunggu, berkontrak aja, Pak. 1 Januari 2023 saya butuh 50 mm. Atau saya butuh 100 mm di sini. Mampu nggak Bapak bikin itu?
Nah, karena ini kita bisnis energi. Nggak bisa kira-kira, Pak. Oh, kira-kira tahun segitu kita butuh sekian. Lah, gimana caranya? Itu kan butuh. Ya. Kecuali minyak beda, Pak. Ya. Kalau minyak, itu kapan Bapak butuh, ya beli aja. Di tangkinya dan lain-lain bisa sampai. Kalau gas beda. Game dari gas itu adalah infrastruktur. Kalau infrastruktur nggak ada, gas nggak bisa ditransport. Itu yang membedakan. Nah, untuk itu, bikinlah plan yang matang. Nggak bisa ngira-ngira itu dihindari. Kawasan industrinya di mana, lokasi mana, koordinat mana, jumlah gas yang dibutuhkan berapa. Nah, baru Bapak sampaikan, PGN, kita butuh gas sekian, Januari 2023. Jumlahnya 500 mm. Nah, gitu Pak. Karena kita akan membangun pabrik metanol, pabrik pupuk, ya, petrokimikal di sini. Kita butuh 500 mm. Nah, langsung berkontrak, Pak. Sehingga nanti PGN menyiapkan semua infrastruktur agar yang 500 mm bisa terpenuhi pada tanggal yang ditetapkan, yang disepakati. Tapi kalau hanya, Pak, kira-kira kalau kita punya Patimban di sini, Pak, ini punya bandara, punya ini. Oke, mana real demand yang mana? Oh, nanti dihitung, Pak, di mana? Pokoknya bangun dulu gasnya, gitu. Ya. Nah, jadi harus bicara dua sisi, ya. Saya ngerti. Ada potensi, Pak. Iya, tapi kalau potensi nggak diikat, nanti masing-masing pihak merasa dirugikan. Gimana, Bapak mampu? Berapa butuhnya? Tahun berapa butuhnya? Saya tanya sekarang. Nanti saya minta PGN untuk menyiapkan jaringan gasnya, jaringan distribusinya, transmisi distribusi. Bapak butuh berapa? Tanggal berapa? Bulan berapa? Nggak bisa besok, Pak. Kalau nggak ada pipanya nggak bisa. Tapi yang kecil-kecil bisa lewat CNG tracking, ya. Udah ada jadwalnya, Pak. Berapa, Pak? Coba dilihat di Ruwennya. Ruwen kan masih besar gitu, Pak. Iya. Ruwen pun belum bunyi banyak juga kan, Pak, ya? Belum, masih makro juga. Nah, masih makro, ya. Coba Bapak detailkan. Setelah detailkan, kirim surat ke PGN. Atau undang PGN. Kita bicarakan, saya butuh sekian mm. Nah, jadi sewaktu dibangun, seperti yang Bapak di Blora tadi, jangan sampai ya jar gas yang kebangun, tapi nggak bisa dipakai. Ya, jar gas yang dibangun, gasnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Pipanya nggak ada ke sana. Ya. Sekarang saya tunggu sekarang, Bapak butuh berapa? Nanti saya akan follow up. Lu bisa, Pak. Yo. Ya, jadi yang bertanya tentang apa sinergi apa yang bisa, ya, ini hitung demandnya berapa. Nanti PGN akan mengalirkan ke situ. Baik, Pak Slamet, Ya. terima kasih. Pak Slamet, nanti kalau mau mengundang PGN, jangan lupa BUMD Jawa Barat juga diundang, Pak Slamet. Ya, siap, Pak. Baik, rekan-rekan sekalian. Jadi tadi ada remind dari admin bahwa sekarang 17.14. Jadi ini ada saya ketik di chat. Ini adalah form untuk diisi untuk rekan-rekan sekalian di sini. Ini adalah salah satu bentuk evaluasi dan kita ingin memberikan juga sertifikat buat teman-teman yang sudah ikut. Baik Pak, ini ada satu pertanyaan juga Pak menarik dari Pak Hermawan ya. Pak Hermawan masih online? Yap. Ya, Pak Hermawan mungkin dari pertanyaan ini bisa disampaikan langsung Pak, karena waktunya sudah mau selesai, mungkin bisa dipadatkan Pak pertanyaannya. Silakan Pak Hermawan, perkenalkan diri dulu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Agak di saya hormati, izin saya bertanya. Pertama, tentang pengembangan infrastruktur, Pak. Apakah tadi seperti Pak Archandra telah sampaikan bahwa
gas ini bisnisnya khususnya gas, seperti ayam dan telur itu antara supply dan demand. Tapi bagaimana peran pemerintah dalam hal ini adalah BUMN atau bahkan khususnya PGN untuk pengembangan infrastruktur, semacam misalnya penugasan dari pemerintah. Jadi bukan hanya murni pertimbangan bisnis pengembangannya, tapi juga untuk pengembangan infrastruktur. Misalnya seperti PLN. Misalnya, ini kan PLN kan dia ada fungsi penugasan dari pemerintah untuk pengembangan jaringan listrik, meskipun mungkin di sana daya serapnya masih belum. Tapi mirip-mirip juga dengan itu infrastruktur gas. Kalau itu sudah di-trigger dengan infrastruktur, harapannya kan nanti pertumbuhan ekonomi di sekitar itu bisa berkembang dengan baik, sehingga nanti pada saatnya juga akan menguntungkan juga bagi PGN. Nah, ini saya kira mungkin ada peran-peran dari PGN ini untuk pengembangan itu. Karena kalau mengandalkan BUMD, pasti susah, karena BUMD juga pasti sulit. Baik itu yang distribusi, yang secara langsung ke end user maupun yang transmisi, Pak, seperti Cisem misalnya, Cirebon Semarang, yang sampai sekarang juga belum kelar itu. Pertimbangannya karena juga kita di BUMD juga sedikit dilibatkan dalam hal itu. Pertimbangannya juga sama, bisnis murni, jadi ya memang susah juga ngitung-ngitungnya. Karena bisnis padahal ini secara strategis bahkan menjadi apa istilahnya itu infrastruktur nasional ya, rencana pengembangan infrastruktur jaringan nasional. Tapi sampai sekarang juga nggak jalan. Ini kan saya kira trigger dari pemerintahnya mungkin perlu kuat, dan secara khusus mungkin peranan BUMN seperti PGN. Itu Pak yang pertama. Pertanyaannya apa? Bagaimana perannya pemerintah, Pak, khususnya BUMN atau PGN untuk pengembangan infrastruktur yang bukan hanya murni sebagai pertimbangan bisnis, Pak, tapi untuk infrastruktur, untuk trigger bagi pengembangan bisnis. Itu yang pertama, Pak. Izin saya lanjutkan. Yang kedua, Pak, untuk usulan sinergi BUMN atau PGN dengan BUMD ini, kan kalau regulasinya itu sekarang masih kita sebagai trader, katakanlah kalau BUMD itu sebagai trader itu kan tidak bisa membeli dari PGN. Nah, PGN itu kan harapannya kan menjual ke end user, Pak. Nah, sementara mungkin BUMD ini relatif lebih dekatlah dengan masyarakat gitu, dengan industri misalnya, katakanlah, karena kita dekat dengan masyarakat dan pemerintah. Nah, sebenarnya kan ada aja ini, Pak, market-market yang mungkin bisa kita salurkan lah. Nah, tapi kita terkendala dengan infrastruktur, terkendala juga kalau mau minta alokasi juga ditanya juga infrastrukturnya ada apa enggak. Jadi ini kan kesulitan-kesulitan. Nah, ini yang mungkin perlu upaya-upaya dari PGN, Pak. Bisa nggak itu membantu untuk kita, misalnya kalau kita dapat nanti market industri misalnya, itu bisa bekerja sama dengan PGN, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke. Ini yang satu dulu. Ya. Pembangunan itu pipa penugasan pemerintah. Ya bisa. Nanti pemerintah akan ngasih duit, ini biayanya sekian. Nah, kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak dana APBN di situ? Seperti Jagas, kalau ada, dilaksanakan. Kalau nggak ada, nanti siapa namanya nih? Hermawan. Ya, Pak Hermawan ajukan nanti ke Bu Sri-Mulyani. Bu, kita butuh nih pembangunan Cisem ini ditanggung oleh negara. Gitu. Nah, kayak gitu. Ya, itu domainnya ada di pemerintah. Ya, itu bukan domain PGN. Ya, PGN penerima penugasan. Ngerti ya? PGN jadi konteksnya memang murni bisnis gitu, Pak ya? Bukan. Kalau ada penugasan pemerintah, dia akan belajar laksanakan itu. Ya. Ngerti ya? Nah, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apa tadi? Kedua?
Sinergi. Sinergi, Pak. Nah, coba baca lagi aturannya. Apa yang kejadian selama ini? Yang selama ini itu pedagang bertingkat itu banyak sekali. Dia nggak punya bangun infrastruktur, ya, mendapat alokasi, dijual ke perusahaan A jual perusahaan B perusahaan C, nanti yang end user-nya membayar mahal. Nah, untuk itu aturannya kita bikin. Yang tidak membangun infrastruktur tidak mendapat alokasi. Nah, sekarang BUMD pingin tidak punya infrastruktur mendapat alokasi juga, gitu ya? Ya, kan jangan kalau- ya. Jangan, udah pemikirannya absurd. Ya. Kalau berani berbisnis ingin infrastrukturnya, minta alokasinya. Jangan berbisnis kertas. Ini yang membuat tidak efisien. Ya. Kenapa harus dikasih ke yang tidak punya infrastruktur? Oh Pak, kita lebih dekat ke market. So what? Ya. Ini yang membuat ketidakefisienan dari tata kelola gas. Ya. Kalau mau cari market, cari marketnya, bikin infrastrukturnya. Nah, di situ akan dapat alokasi. Nah, infrastruktur ngandalin PGN atau ngandalin Pertagas. Saya mencari aja Pak, ini ada yang jual nih, saya jadi orang tengah, gitu. Ya, jangan ya. Ya, BUMD jangan seperti itu pemikirannya. Bangun infrastruktur, ya, minta alokasi. Nah, itu baru sesuai dengan aturannya. Sehingga jaringan gas kita itu terbangun dengan baik. Kalau enggak, yang terbangun itu adalah bisnisnya. Pedagang-pedagang trader bertingkat itu yang terbangun. Ya. Itu yang kita perbaiki, ya. Satu dari hulu sampai ke hilir bisa 3, 4, 5 trader di situ. Masing-masing trader dapat apa? Dapat fee. Yang teriak siapa? Yang end user. Nah, sekarang BUMD juga punya ide nih, seperti itu ya. Menghidupkan kembali trader bertingkat gitu ya. Ya udahlah. Dah, silakan Pak moderator, saya kembalikan. Ya baik Pak, terima kasih. Mungkin tadi maksudnya adalah bentuk sinergi Pak ya. Tapi bentuk sinerginya memang harus di-clear-kan bentuknya bagaimana. Jangan sampai trader bertingkat itu kembali terulang. Baik, terima kasih Pak Hermawan. Waktu menunjukkan 17.23 dan waktu berbuka puasa juga sebentar lagi. Saya hanya membuka satu pertanyaan lagi jika memang ada, tapi pertanyaan yang singkat saja. Kalau artinya sudah semua ya. Kalaupun nanti ada yang belum bisa terjawab, mungkin bisa pada kesempatan berikutnya. Nah, gini, saya saran, ada boleh nggak? Saya kasih saran ke BUMN ya, ke BUMD ya. Kalau berani, ya, bentuk sinergi. Gini, Bapak bangun pabrik petrochemical misalnya. BUMD punya petrochemical, yang kecil aja. Minta gasnya ke PGN. Saya butuh 50 mm. Ya. Suruh PGN membangun jaringan gasnya di mana terdapat pabrik petrochemicalnya. Atau membangun pabrik apalagi yang untuk end user. Bapak sebagai end user di BUMD-nya. Itu bisa. Atau membangun pabrik pupuk sendiri kalau mau. BUMD Jabar bangun pabrik pupuk sendiri, ya. Atau membangun apa lagi gitu. Sarung tangan, kaca, itu butuh gas semua. Ya. Itu bisa BUMD. Ya. Tapi meminta gas ke PGN kemudian untuk dijual ke end user itu menjadi orang tengah jadinya. Itu yang kita hindari. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Chandra. Ada kata-kata penutup Pak buat kami semua, sekaligus sebagai pengantar pembuka puasa. Oke. Jadi terima kasih sore ini sudah bergabung. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Pada intinya ya, apapun yang dibutuhkan oleh BUMD untuk pengelolaan gas, ya, baik itu sebagai end user atau yang membangun infrastrukturnya. Jadi BUMD juga bisa membangun infrastrukturnya, ya, seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta, dan di situ bekerja sama dengan PGN atau Pertagas itu bisa.
ya, atau langsung sebagai end user yang nanti juga bisa mendapatkan value creation atau value added dari usaha yang dilakukan. Namun demikian, tolong dilihat aturan-aturannya. Bisnis gas itu penuh dengan aturan. Migas itu penuh dengan aturan, yang semoga nanti aturan itu tidak menghambat perkembangan atau keinginan dari BUMD untuk bersinergi dengan BUMN. Ya. Termasuk tadi dari Pak yang mewakili Pak Kadis, Pak, kalau Bapak yakin akan ada kawasan industri yang membutuhkan gas, Bapak tinggal rencanakan, tapi nggak bisa instan. Besok saya butuh, nggak bisa. Ya. Mungkin kasih waktu berapa lama, kalau butuh berapa nah disiapkan dulu infrastrukturnya. Ya. Kemudian dari Jargas tadi, silakan ada kemungkinan bisa ya untuk Jargas mandiri. Ya. Itu ada juga, ada ininya kok, ada return-nya. Tapi berapa besar return-nya on investment itu yang perlu dihitung berdasarkan nanti harga jualnya. Tapi dari PGN itu siap membantu untuk dari sisi distribusi dan transmisinya. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf kurang dan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Archandra. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa mendapatkan banyak insight-insight baru. Jadi sebenarnya kalau kita berkata tentang sinergi itu bisa dilakukan. Tapi ingat harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi mari kita bersama-sama melihat kembali aturan-aturan, kemudian kita coba sisir semua peluang-peluang yang ada di daerah untuk bisa kita kembangkan di BUMD. Kemudian kita ajukan kepada PGN. Dalam hal ini sudah menjadi anak usaha Pertamina ya, sub BUMN ya. Baik, untuk mengakhiri acara Pak Archandra, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan sore ini. Semoga tidak kapok Pak untuk diundang lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu, walaupun kita virtual, tapi kita tetap bisa untuk foto bersama. Silakan kepada admin untuk diatur, mungkin cepat saja. Gimana caranya ya? Nanti di screen. Nanti di screen. Kita tinggal tersenyum, Pak. Mungkin yang videonya masih belum aktif bisa diaktifkan dulu, biar kelihatan juga wajah-wajahnya, wajah-wajah yang masih seger sebelum berbuka. Silakan untuk admin Hasan atau Abdil, silakan suaranya, biar kita bisa siap-siap. Atau Pak Abi, Pak Arfian maksud saya. Ya, baik Pak. Oke. Benar ya, 1, 2, 3. Ya, bentar. 1. Sudah? Bentar Pak. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah Pak. Oke, terima kasih. Jadi Pak Archandra juga punya Instagram, mungkin nanti bisa di-tag ya. Pak Archandra juga sering berbagi ilmu di Instagram. Banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di sana. Silahkan aja di-follow kalau suka gitu ya. Ya Pak. Baik, Bapak-Bapak sekalian, dan mungkin jika ada ibu-ibu, saya minta maaf atas nama moderator jika ada kata-kata yang salah. Saya juga mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Kita nanti akan lihat kembali pertanyaan-pertanyaannya, dan jika ada kesempatan kita sampaikan ke Pak Archandra lewat offline. Nanti kita sampaikan juga jawabannya secara offline juga. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.